teman-teman, perkenalkan nama aku Diki Pernan Sirait dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori bahasa dan otomata, yaitu ekuivalensi finite automata. Pada ekuivalensi finite automata, kita harus memerhatikan beberapa kemungkinan atau definisi terpenting di dalamnya. Untuk yang pertama, finite automata dikatakan ekuivalen apabila menerima bahasa yang sama. Kedua, dari sebuah mesin NDFA dapat dibuat atau dikontribusi mesin DFA yang ekuivalen, yaitu mampu menerima bahasa yang sama. Selain itu, ada juga beberapa judul besar yang harus kita perhatikan dalam teori bahasa dan otomata ini pada ekuivalensi finite automata, yaitu diantaranya adalah ekspresi Legurer, yaitu penerapan ekspresi Legurer 1, penerapan ekspresi Legurer 2, notasi ekspresi Legurer, contoh ekspresi Legurer, hubungan antara ekspresi Legurer dengan FSA, hubungan antara NFA dan DFA dengan ekspresi Legurer. Kemudian mari kita bahas satu persatu pada topik besar pada ekuivalensi finite automata. Untuk yang pertama, penerapan ekspresi Legurer 1. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata atau FSA yang dapat menerimanya. Kedua, ekspresi reguler biasanya disebut ER memungkinkan mendefinisikan bahasa-bahasa. Kemudian penerapan ekspresi Legurer 2. Ekspresi Legurer memberikan suatu pola atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Kemudian, untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa itu. Contoh penerapannya adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan, misalnya suatu file masukan hanya menerima inputan bilangan 0 sampai dengan 9. Dan untuk contoh praktek FSA menerima bilangan integer tak bertanda adalah sebagai berikut. Dan dari gambar tersebut, kita mengetahui bahwasanya dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan bahwa otomata menerima masukan simbol input antara 0 sampai 9, ekspresi Legurer atau ER. Kemudian dalam satu kompilator, ekspresi Legurer bisa diaplikasikan untuk melakukan analis leksikal, yaitu mengidentifikasikan unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Unit leksikal ini biasanya disebut token. Kemudian notasi ekspresi reguler. Hal-hal dalam notasi ekspresi Legurer ini yaitu karakter asteris berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali 0 sampai n. Dan pada posisi superscript atau di atas berarti minimal muncul satu kali atau sama dengan n. Dan tanda positif atau setengah dari 0 berarti union dan atau. Titik berarti konkatenasi, biasanya titik bisa dihilangkan, misalnya AB huruf kecil bermakna sama seperti A titik B titik. Dan urutan prioritas operator dalam ekspresi regular adalah yang pertama, operator start, kemudian kedua operator dot atau concatenation. Concatenation bersifat asosiatif sehingga 0, 1, 2 dapat dikelompokkan. 0, 1 berbeda dengan 2. Kemudian ketiga operator plus atau U atau union yang bersifat asosiatif. Contohnya ekspresi 01 dikali tambah 1 dikelompokkan menjadi buka kurung 0, buka kurung 1, tutup kurung ditambah 1. Dan untuk contoh ekspresi Legurer saya dapat mengatakan untuk ER, AB dan CC, contoh string dibangkitkan ABCC, ABB CC, ABBBCC, ABBBCC, dan yang terakhir ACC. B bisa tidak muncul atau muncul berkali-kali. Dan untuk contoh yang lebih jelas, ER 010, contoh string yang didapatkan adalah 01, 010, 0100, 01000. Jumlah 0 di ujung bisa tidak muncul, bisa juga muncul berkali-kali. Dan untuk contoh ER, AD, contoh string yang didapatkan adalah D, AD, AAD,
dan AAAD. Contoh ER 01 ditambah 0, contoh stringnya didapatkan antara lain 0, 01, 011, 0111, dan 01111. Dan ingat bahwa string yang berawalan dengan 0 dan selanjutnya boleh diikuti dengan deretan 1. Kemudian ada juga hubungan ER dengan FSA. Untuk setiap ekspresi reguler atau satu non-deterministik finite automata dengan transisi NFA move yang ekuivalen. Kedua, untuk setiap deterministik finite automata ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministik finite automata atau DFA. Dalam artian, kita bisa membuat NFA move dari sebuah ekspresi reguler, dan dari NFA move dapat diubah menjadi NFA. Dari NFA diubah menjadi DFA. Contohnya, ER menuju NFA move menuju NFA menuju DFA. Dan yang terakhir ada hubungan antara NFA, DFA, dan ekspresi reguler. Di sini saya akan mengatakan yang sedikit yang saya tahu, yaitu yang dimana untuk urutannya adalah yang pertama NFA, kemudian ke DFA, kemudian ke ekspresi reguler, kemudian yang terakhir ke NFA move. Terdapat langkah-langkah secara formal untuk menemukan ekspresi reguler dari suatu finite state automata. Tetapi kita bisa juga menentukan ekspresi regulernya dengan mengamati perilaku dari otomata tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan suatu soal untuk menjadikan NFA menjadi DFA, yaitu sebagai berikut. Ini adalah contoh untuk saya memberikan NFA menjadi DFA. Yang pertama-tama kita harus menentukannya dulu pada tabelnya, yaitu huruf, digit, Q0, dan Q1. Untuk pertama-tama mari kita hasil dari Q0 ke huruf, yaitu menghasilkan Q0 ke huruf, yaitu Q1. Kemudian Q0 ke digit dia tidak ada, maka disebut dia state. Kemudian dari Q1 ke huruf, yaitu menghasilkan Q1 itu sendiri. Q1 ke digit juga menghasilkan Q1 itu sendiri. Dan kemudian jika untuk mengubahnya menjadi DFA dari NFA, mari kita salin dulu yaitu hurufnya, digit, Q0, dan Q1. Kemudian mari kita kerjakan dari Q0 ke huruf, yaitu menjadi Q1. Kemudian Q0 ke digit itu dead state, yang dimana pada DFA kita tidak boleh menggunakan dead state, maka daripada itu kita menggunakan Q3. Namun sifat mereka tetap sama, hanya saja pada DFA tidak memungkinkan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan dead state. Kemudian Q1 ke huruf itu Q1 itu sendiri, Q1 ke digit itu Q1 itu sendiri. Kemudian karena di DFA ini telah kita menggunakan yaitu pengganti dari dead state itu menjadi Q3, kita akan mengubahnya pada hasil percobaan, yaitu Q3-nya kita taruh di sini, yaitu Q3 itu sendiri dari huruf dan Q3 itu sendiri dari digit. Baiklah teman-teman, dan untuk hal terpentingnya juga kita tidak boleh lupa yang untuk pada NFA, yaitu di mana Q ke sigma sama dengan Q, namun kepada DFA Q ke sigma sama dengan 2 pangkat Q. Maaf tadi saya terlambat untuk memberitahukan bahwa setiap DFA sama dengan NFA, namun setiap NFA tidak sama dengan DFA. Sekali lagi buat teman-teman semua harus memahami dan harus mengingatnya bahwa setiap DFA sama dengan NFA, namun setiap NFA tidak sama dengan DFA. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari saya mengenai materi sedikit ekuivalensi finite automata yang pada penggunaannya yaitu ekspresi reguler. Masih banyak kekurangan atau kesalahan yang saya katakan atau saya kerjakan. Saya ucapkan